Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggraini, NPM 21510202666, Prodi Perbankan Syariah, kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi, ME SY. Di sini saya telah mereview jurnal dengan judul Adab dan Hukum Membaca Al-Quran. Berdasarkan review jurnal yang saya tangkap tentang adab dan hukum membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, keikhlasan niat karena Allah Ta'ala. Seorang pembaca Al-Quran seharusnya mengikhlaskan niatnya, melepaskan diri dari semua tujuan-tujuan dunia, mencari pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mewaspadai riya dan kekaguman pada diri sendiri, karena membaca adalah salah satu amalan manusia mukhalaf yang untuk keabasan dan diterimanya di sisi Allah dipersyaratkan untuk mengikhlaskan niat karena berharap dapat melihat wajahnya yang maha mulia. Yang kedua ada mengamalkan Al-Quran, yaitu dengan menghalalkan dengan halalnya dan mengharamkan yang haramnya, berhenti pada larangannya, menjalankan perintahnya, mengamalkan yang muhkamnya, mengimani yang musyabihnya, serta menegakkan batasan-batasan dan membaca huruf-hurufnya dengan cepat dan benar. Yang ketiga, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Seorang pembaca Al-Quran Al-Karim sepatutnya memperhatikan etika ketika ia sedang membaca kitabullah Ta'ala, hal-hal yang sejalan dengan keagungan dan kemuliaan Al-Quran, agar kita dapat merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memanjat kepada Allah dan bahwa Allah juga sedang memanggilnya. Yang keempat, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Yang kelima yaitu memiliki waktu yang tepat. Membaca Al-Quran Al-Karim boleh dilakukan di setiap waktu dan tidak ada yang dimakruhkan jika disebabkan waktu itu sendiri. Yang keenam, memilih tempat yang tepat. Membaca Al-Quran disunahkan dilakukan di tempat bersih dan terpilih. Karena itulah sekelompok ulama menyunahkan agar membaca Al-Quran dilakukan di masjid karena ia adalah tempat yang mengumpulkan kebersihan dan kemuliaan tempat. Yang ketujuh, duduk dengan baik dan berhadap kiblat. Seorang qari harus berada dalam posisi duduk yang tepat dan baik untuk menunjukkan penghambaannya kepada Allah, serta membuktikan kerendahan dan ketundukannya kepadanya, agar lebih terbantu untuk mengambil manfaat dengan membaca Al-Quran. Yang ke-8 yaitu membaca basmalah. Makna bismillah adalah memulai dengan pertolongan Allah, taufik dan berkahnya. Dan ini merupakan pengajaran dari Allah Ta'ala kepada para hambanya agar mereka menyebut nama Allah Ta'ala ketika mereka mulai membaca Al-Quran atau yang lainnya. Yang ke-9, berkonsentrasi pikiran saat membaca Al-Quran. Harus ada perhatian dan konsentrasi yang penuh ketika membaca Al-Quran, mengosongkan jiwa dari berbagai kesibukannya sebelum membaca Al-Quran. Yang ke-11 yaitu larangan membaca dengan lenggam-lenggam atau beralun-alun. Al-Quran Al-Karim harus disucikan, dimuliakan, dan digunakan dari suara dan lenggam-lenggam yang diadakan untuk membacanya, yang tersusun dari nada-nada, posisi-posisi yang melalaikan, dan suara-suara seperti nyanyian. Demikianlah jurnal yang saya review tentang adab dan hukum bacaan Al-Quran. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.